tidak ada kesempatan untuk beliau bersaksi. Kita kembali untuk bicara pertobatan. Tanda pertobatan itu adalah penting bagi saya. Di dalam Tuhan itu kita harus jadikan pertobatan. Jangan jadi kelihatan KTP. Ya, kita mau hidup bahagia kekekalan tapi tanpa pertobatan. Makanya di Stefana 2 ayat 1 sampai 2. Bersemangatlah kamu. Ya lagi Tuhan mau mendengar kita, mau respon pada kita. Maka itu perlu ada semangat. Ya, kita waktu pengen hidup senang tapi kita mau enak-enak, nggak ada semangat, kita pasti gagal. Ya, kita mau kerja apapun, kalau kita tidak ada semangat, kita akan gagal. Makanya itu kembali ambil di Sakius pemungut cukai di Lukas 19. Dia orang kaya. Orang kaya itu biasanya saya sudah enak, sudah mapan, apa kita harus cari Tuhan. Dia sadar bahwa kekayaan tidak bisa membuat dia dalam keselamatan. Dia mendengar bahwa Yesus itu juru selamat. Makanya dia cari Yesus. Karena dia badannya pendek. Dia berlari, bukan cuma berlari lagi, dia memanjat pohon ya, untuk mencari Yesus. Ya, di situ kembali Yesus ngomong gitu. Matius Sakius pemungut cukai itu adalah orang yang berdosa. Waktu Yesus bicara, aku akan tinggal di rumah, kamu turun, aku akan tinggal. Orang-orang Israel marah. Dia orang berdosa. Tuhan mencari orang yang berdosa. Sekali lagi, Tuhan mencari orang berdosa. Makanya itu dia bilang apa? Dia bertobat. Karena dia kaya. Dia bilang, setengah harta ku berikan pada orang miskin. Siapa yang ku peras, akan ku kembali 4 kali lipat. Kalau saya pikir secara dunia, bangkrut itu Sakius itu. Dia peras 4 kali. Dia pemungut cukai, banyak nipu-nipunya. Tapi dia berkomentar 4 kali lipat. Saya hitung bangkrut lah. Tapi saya bicarakan tadi, kita bukan masalah kekayaan. Kalau kita memang kaya, kita kaya di dalam Tuhan. Tuhan tidak menciptakan kita miskin, ya. Tapi kita mengucapkan kita cita-cita damai sejahtera. Berarti bukan cuma kekayaan yang menunggu kita mendapatkan damai sejahtera, tetapi hidup di dalam Tuhan. Itulah kita ada bisa damai sejahtera. Amin. Contohnya Ayub itu bangkrut. Dia diizinkan Tuhan untuk iblis masuk di dalam Ayub. Hartanya habis, anaknya mati, bahkan dia kena sakit. Tapi Ayub mengucap syukur sama Tuhan. Pujilah Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nah inilah kembali kalau kita mengalami ibadah Tuhan. Apakah kita bisa seperti itu, bisa terpujilah Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tapi Ayub 42 ayat 12. Allah sanggup melakukan segala perkara, tidak ada rencana yang gagal. Amen. Itu Ayub memegang itu. Saya tahu bahwa Tuhan itu Allah yang sanggup melakukan segala kejadian. Tapi di dalam Ayub 42 ayat 5 sampai 15, nah itu intinya di situ. Ayub yang dulunya cuma pendengar ayat 5, sekarang dengan mata. Artinya apa? Dia bertobat, dia baca firman. Dulunya doanya cuma doanya hanya keluarganya sendiri, tapi dia mendoakan orang lain. Makanya Ayub dikembalikan lagi hartanya 2 kali lipat. Dan Ayub mendapat umur sampai 4 akhir zaman, sampai dia punya cucu. Dan Ayub bisa umurnya berapa? 140 tahun. Kita harus mengikuti kepada Ayub. Kita harus benar-benar hidup di dalam Tuhan yang benar. Di dalam. Jadi kalau kita mengingat lagi, kita nih semua ini, kita di dalam Lukas 22 ya, kita baca Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Simon, iblis telah menuntut engkau. Bayangkan, Simon itu dari Petrus, dia telah menghujat Allah, 3 kali dia menghujat Allah. Tapi Yesus bilang,
Tetapi aku telah berdoa. Yesus telah berdoa untuk Simon. Engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Makanya itulah Simon Petrus dia telah bertobat. Yesus yang berdoa untuk Simon supaya iman kita itu bertumbuh lebih besar. Sekarang Yesus sudah naik, kita harus minta Roh Kudus yang memberikan kekuatan kita. Amin. Karena Roh Kudus itu adalah pengganti Yesus waktu Yesus sudah naik di surga. Roh Kudus sekarang di sini. Saya kalau nggak bisa begini ini, kalau nggak Roh Kudus nggak mampu saya bisa berbuat apa yang sudah itu. Cucu saya yang sebelahnya kena Omikron. COVID. Cucu saya diselamatkan dulu. Amin. Ya, kita kalau mau betul-betul mau bertobat itu Tuhan yang bicara gitu. Yes. Kita jangan main-main panggil Roh Kudus. Jadi nggak ada ajaran kita. Kita mau menghormati Tuhan. Maaf, saya lagi puasa. Saya mau menghormati Tuhan bukan muji gak cukup. Kita perlu semangat kita menghormati Tuhan. Tuhan sendiri berpuasa. Kalau bukan Roh Kudus kita gak mampu untuk berpuasa. Apalagi ini panas, tadi rencana mau datang ini panas. Saya bilang nggak bisa. Saya udah umur 77. Saya bukan saya ingin menghormati Tuhan. Makanya di dalam Yohanes 5 ayat 23, hormatilah Tuhan. Sudahkah kita menghormati Tuhan? Ya. Berpuasa itu bukan rasanya kok menakutkan gitu. Berpuasa itu senang makan ayam, enggak makan ayam itu sudah berpuasa, itu sudah menyangkal diri. Ada yang bilang 15 tahun lalu begitu, oh Pak Hari saya ini sakit mah, enggak ada alasan. Justru mamu akan sembuh kalau kamu bilang, itu aja puasa. Kalau suka ayam tidak makan ayam itu termasuk puasa. Makanya itu udah bilang gitu kan saya. Saya dulu orang miskin yang tidak punya rumah aja nggak punya. Saya kontrak rumah, tapi saya punya semangat, semuanya mimpi untuk menjadi orang kaya. Saya kontrak di rumah di kampung, tapi sebelahnya ada kampung. Saya punya bekerja sama orang, tapi saya ada 2 mesin plastik. Saya masih ingat. Saya di samping itu saya punya pegawai untuk bikin plastik, saya keluarkan pastinya. Kita harus semangat, kita nggak bisa cuma leha saja. Oh sudah pokoknya saya ada kerja, kita nggak perlu hasilnya cari luaran kan. Saya bekerja sama pengajar udah ada 15 tahun saya bekerja. Waktu kami saya bekerja. Akhirnya Tuhan rubah saya mimpi, saya bermimpi dari kerja plastik saya ditipu orang. Akhirnya istri saya makelar rumah saya bilang nggak perlu makelar kamu ditipu tuh. Akhirnya bisa jual di rumah. Itulah mula-mula saya itu ada semangat saya mimpi. Ya. Tuhan menciptakan manusia itu, makanya hari kan Tuhan sudah sediakan berkat. Asal kamu kembali betul-betul mencintai Tuhan benar, cintailah Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati kita. Kita jangan mempermalukan Tuhan. Ya, jangan mempermalukan Tuhan, banyak kita kadang-kadang di penjara ada nama Petrus dari datang. Kita malah menipu, kita udah tapi tidak. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Ya, Tuhan itu hidup, Dia tahu. Makanya Ibrani 13 ayat 8, Allah itu hidup dari dulu sampai sekarang tetap Dia tahu. Makanya semua ini Tuhan. Ya, badai itu tetap ada. Ya, tapi kalau kita di dalam Tuhan pasti kuat menghadapi segala badai. Badai penyakit, badai ekonomi, badai segala macam badai, kita akan diberi kemenangan. Makanya itu di 1 Korintus 15 ayat 58 bicara, ya, waktu kita melayani Tuhan, seperti kita sekarang begini, jerih payamu nggak sia-sia. Ya, ayat 50 Tuhan akan memberi kita kemenangan. Amin. Tak ada rencana Tuhan itu gagal, Tuhan pasti berhasil. Ya, kita hidup yang penting setia di dalam Tuhan. Makanya Yeremia 4 ayat 2 bilang, kamu harus bersumpah, bernastar, hidup di dalam taat, dalam kesetiaan, taat di dalam keadilan, taat di dalam kebenaran. Kita harus berjanji, jangan takut, berjanji. Petrus saja
nggak mengenal bersumpah, kutuk lagi. Ya, Tuhan berkati kita, menyelamatkan kita. Ya, kalau kita mau kembali ke Tuhan yang benar-benar di dalam Tuhan, makanya Yesus disalib itu melepaskan segala kutuk penyakit, kutuk kematian, kutuk penderitaan, kutuk perceraian, kutuk segala kutuk. Tuhan telah bayar lunasi kayu salib. Kita menjadi berkat. Lalu bungkus kita, semuanya keluarga kita bungkus yang darah Yesus. Disitulah akan menjadi kekuatan. Terima kasih. Haleluya.